Bagaimana kalau kita melihat kemungkaran, kesyirikan, bid'ah yang kita diperintahkan untuk jihad, bagaimana di hadapan kita yang seperti ini? Nah, para ulama menjelaskan kita mampu atau tidak. Kan Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika liman. Bapak kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tangan kamu. Enggak sanggup dengan tangan kamu, enggak sanggup dengan lisan kamu, dan itu selama-lama iman. Jadi ini harus kita rubah dulu dengan apa, kita mampu atau tidak. Kemudian harus dilihat juga, kata Ibnu Qayyim, maslahat atau tidak. Apakah dengan kita rubah kemungkaran hilang sama sekali atau diganti kemungkaran yang lebih besar? Ya, harusnya kepada maslahat dan mafsadah. Ya, jangan kita mengatakan bahwa ada orang berbuat kemungkaran, kita lawan. Pokoknya mati syahid. Ini bukan mati syahid, konyol namanya. Sebab masih mungkin dia untuk melaporkan ke ulil amri atau orang yang lebih berkuasa lagi daripada dia untuk dihilangkan kemungkaran. Ada tahapannya disebutkan oleh para ulama. Apakah tadi disebutkan dengan melawan tokoh-tokoh yang zalim, bid'ah, termasuk jihad? Termasuk jihad melawan Syiah. Tadi sudah saya bilang, termasuk jihad kita untuk berjuang, artinya menutup jalan berkembangnya ajaran yang sesat ini. Makanya kita harus punya hubungan dengan ulil amri, bagaimana supaya tokoh-tokoh ahlul bidah ini enggak terus-menerus ceramah di mana-mana. Begitu juga bukunya tidak berkembang. Kemudian kegiatannya juga tidak terus. Itu harus dengan ulil amri. Enggak bisa dengan kita sendiri. Kita mau melarang dia di satu masjid, dia akan pindah ke masjid lain. Kita larang masjid taklim, kita akan pindah ke masjid lain. Tapi dengan ulil amri akan dilarang. Bahwa ini aliran sesat, membahayakan kaum muslimin. Bab Syiah awalnya ya berdakwah apa saja, mengajak orang. Yang nantinya kalau dia sudah berkuasa, disembelih kaum muslimin oleh Syiah ini. Paling jahat sepanjang sejarah Syiah kepada kaum muslimin. Karena kalau kita lihat sudah beda ajaran dengan ajaran Islam. Dan dia selalu bekerja sama dengan Majusi dan bekerja sama dengan Yahudi selama-lamanya. Dan kesamaannya sama. Antara Yahudi dengan Syiah ini ada kesamaan yang disebutkan oleh para ulama. Sekarang bagaimana sikap kita untuk menjelaskan kepada orang awam? Ya, kita jelaskan tentang ajaran Syiah kepada mereka. Ya tentunya tidak langsung ya kita jelaskan. Antum sekarang mempelajari Quran, jelaskan tentang Al-Quran, wajibnya kita memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Quran, jelaskan tentang Al-Quran ini wahyu, terpelihara. Jelaskan, setelah itu baru bawakan bahwa menurut Syiah bahwa wahyu ini enggak terpelihara. Jelaskan dulu Qurannya. Sunnah juga demikian, jelaskan tentang as-sunnah juga termasuk bagian daripada wahyu, terpelihara. Bagaimana para ulama salaf menjaga, ulama hadis menjaga sunnah ini. Kemudian Syiah nggak mau terima sunnah ini. Jelaskan. Begitu ketika kita menjelaskan masalah fikih, lebih berantakan lagi Syiah, lebih banyaklah kerusakan Syiah tentang fikih ini. Jelaskan. Antum bahas tentang fikih apa? Salat, wudu. Jelaskan tentang Syiah, perbedaan dengan sunnah. Tentang salat, jelaskan bedanya. Kalau mereka salat pakai batu dari Karbala. Kalau mereka salam, nggak mau salam dia. Ya kalau salam dipukul tangan-tangannya gini. Jadi kalau kita sholat terakhir itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak mau salam, nggak mau salam oleh malaikat. Dianggap pengkhianat dua ini oleh Syiah. Jadi kalau mereka sholat tepuk tangan ini, tepuk ininya, pahanya, nggak mau salam dia. Amin juga nggak mau amin dia. Sebab kan waladhdallin amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya orang engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Yang dimurkai siapa? Yahudi. Yang sesat siapa? Nasrani. Nggak mau diaminkan. Karena temannya dia Yahudi dengan Nasrani. Nggak mau. Syiah nggak ada. Waladhdallin amin, nggak mengucapkan dia amin. Tidak mau amin dia. Yang salam juga nggak mau dia kepada kaum muslimin, nggak mau dia. Yang paling dibenci oleh orang Syiah, yang pertama salam, yang kedua amin. Kemudian disebutkan bedanya banyak lagi yang lain. Nanti ketika bicara masalah fikih nikah, bahas tentang nikah mut'ah. Jadi masuk dari situ. Masuknya dari situ.
untuk menjelaskan tentang kesesatan mereka. Sampai jihad juga menurut Syiah nggak wajib kita melawan orang-orang kafir. Bagi mereka jihadnya melawan siapa? Ahlus Sunnah. Halal darahnya Ahlus Sunnah bagi mereka. Nggak wajib jihad. Orang Tarekat Sufiyah mengatakan jihad nggak wajib. Syiah juga nggak wajib. Sampai munculnya imam. Sekarang wajib bagaimana? Wajib untuk membunuh Ahlus Sunnah. Seperti itu Syiah.